sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Tidak ketinggalan, ternyata Kota Bekasi terkenal juga kota yang inklusif, yang juga mewadahi semua, termasuk kawan-kawan kita yang difabelitas, ya, difabel. Nah, bersama kami sudah ada dari Komisi Nasional Disabilitas, Bapak Deka. Assalamualaikum Pak Deka. Waalaikumsalam, Bang Nino. Ya. Pak Deka, ini kan UMKM menyelenggarakan kegiatan di sini ya Pak Deka ya. Ya. Nah, dari disabilitas atau difabelitas apa saja yang disupport Pak? Jadi kalau melihat kontribusi penyandang disabilitas, sesungguhnya dalam paradigma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu tidak ada pembedaan atau diskriminasi. Semuanya inklusif. Iya. Mereka sama seperti halnya orang pada umumnya. Mereka bisa berkarya, mereka punya karya yang berkualitas, punya spirit juga untuk bisa maju dan berkembang. Itulah sebabnya mereka juga hadir bersama-sama di sini dalam gebiar UMKM Kota Bekasi ini. Atau bahkan sekarang sudah tidak dipakai lagi disabilitas, tapi difabel ya Pak ya? Disabilitas justru yang dipakai. Tetap dipakai? Disabilitas. Oh. Kecacat, yang tidak dipakai cacat. Oh gitu. Itu kalau difabel itu ragam lain penyebutan, tapi yang resmi gitu. sesuai dengan nomenklatur adalah disabilitas. Penyandang disabilitas. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang buka stand apa saja Pak dari Ada kurang lebih 100 stand ya yang saya dapat laporan dari panitia tadi, dan semuanya meliputi berbagai produk yang memang khas di masyarakat. Ada kuliner, ada fashion, kemudian ada teknologi, ada pendidikan, ada semua macam ada di sini. Dan itu memang memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang beragam gitu. Dan 10%-nya kurang lebih itu adalah dari produk-produk UMKM dari penyandang disabilitas. Oh gitu ya. Ya. Jadi bisa menyerap juga hasil-hasil produksi dari penyandang disabilitas Betul, ya Pak ya? betul. Dan memang ini merupakan kewajiban ya, baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha swasta termasuk seperti halnya Bekasi Junction ini, mereka punya kewajiban untuk memfasilitasi. Mereka punya kewajiban ya menerima mandat resmi untuk bisa mendukung, ya, mendukung. Jadi bukan hanya dari sisi regulasi, tapi secara konkret mereka betul-betul harus diberikan tempat. Seperti pemerintah daerah misalnya, kalau kita melihat undang-undang, baik undang-undang yang terkait khusus UMKM maupun disabilitas, itu sama-sama menguatkan. Pemerintah daerah wajib menjamin, melindungi, dan mendampingi penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan membangun badan usaha. Mereka juga wajib untuk bisa memberikan pemberdayaan, pelatihan, kemudian juga membuka jalan untuk bisa mendapatkan akses permodalan, begitu juga untuk bisa memberikan pemasaran, peluang pemasaran, serta pengadaan barang dan jasa. Jadi semua lini itu betul-betul diberikan fasilitas. Kenapa? Karena mereka berhak, gitu loh. Karena paradigma yang kita gunakan sekarang kan bukan lagi charity base, bahwa mereka tidak lagi butuh belas kasihan, mereka mampu, mereka butuh dipenuhi haknya, dan kita yang wajib memenuhi bersama-sama. Dan kualitasnya juga nggak kalah ya Pak ya hasilnya ya? Banyak terbukti, banyak hasilnya. Ada berapa banyak sih Pak di Kota Bekasi khususnya penyandang disabilitas? Data terakhir itu saya dapat laporan dari PPDI ada sekitar 5.000 lebih ya. Tapi itu tentu saja masih harus diverifikasi, karena bukan hanya di Kota Bekasi ya, di seluruh Indonesia pendataan ini masih menjadi masalah klasik antara satu instansi dengan instansi yang lain berbeda, karena memang sektornya banyak gitu ya, sehingga sampai sekarang saya tidak bisa memastikan jumlah persisnya ya. Saya pernah dapat laporan, tapi itu pun mereka mengatakan tetap harus perlu diverifikasi lagi. Tapi seberapa banyak pun, sedikit atau banyak, bahkan satu orang sekalipun, kita tetap wajib memenuhi hak penyandang disabilitas. Khususnya Kota Bekasi. Kalau harapan kedepannya nih untuk negara kita atau khususnya Kota Bekasi Pak, Baik. kira-kira seperti apa? Apa butuh perda-perda tambahan atau seperti apa Pak? Baik, Kota Bekasi saya terus terang apresiasi, sudah punya perdanya, ya, dan kemudian juga sudah ada perwali kota, ya. Bahkan itu lebih awal, Perwal nomor 58 tahun 2018 sebelum perdanya nomor 16 tahun 2019, sudah lebih awal datang, dan mereka sudah menunjukkan banyak
langkah. Salah satunya langkah ini, bagaimana memberikan perhatian khusus untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam hal ketenaga kerjaan, koperasi, dan kewirausahaan. Mereka misalnya bisa membuat program memberikan izin kepada 1.000 UMKM baru. Itu satu program nyata. Mereka juga melakukan pelatihan-pelatihan, permodalan. Nah, hanya saja harapan kami, kalau boleh ini juga kami sampaikan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam semua bentuknya bagi penyandang disabilitas itu sesungguhnya adalah hal yang merupakan kewajiban. Bahwa kita secara moral mengapresiasi, mengangkat jempol, kemudian memberikan segala macam bentuk penghargaan, afirmasi, tapi pada dasarnya itu memang wajib mereka lakukan. Sehingga apa? Sehingga tidak boleh merasa puas. Jangan hanya cukup sampai di situ. Terus berkembang lagi. Kenapa? Karena banyak aspek dari penyandang disabilitas yang sektornya harus dipenuhi, bukan hanya tenaga kerjaan. Boleh jadi mungkin di ketenaga kerjaan maju, keurusan maju, tapi mungkin di pendidikan kah, di kesehatan kah, dan aspek-aspek yang lain. Jadi harapan kami jangan cuma di kewirausahaan ya, kemudian melupakan aspek-aspek yang lain. Karena begitu banyak sektornya, itu harapan kami. Implementasinya aja, kalau regulasi sudah cukup banyak, insya Allah. Dan kami KND memang bertugas untuk mengawal. Itulah sebabnya mengapa salah satu hal yang nanti kami ingin sampaikan adalah kami akan beraudiensi dengan Bapak Wali Kota, PLT Wali Kota, dalam rangka mendorong implementasi serta terbentuknya KDD, Komite Disabilitas Daerah. Itu yang menjadi salah satu langkah strategis ya untuk bisa mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya Kota Bekasi. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat di daerah yang lain. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sukses Ya. selalu. Semoga. Oke. Makasih Bang Nino, sama-sama. Sukses ya.